Halo, nama saya Muhammad Raffi dari kelas Biologi X IPA 6. Saya dari SMA Yuptek 1. Saya akan membacakan materi, yaitu salah satu contoh flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, flora. Flora adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan, suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu. Flora dapat diartikan juga sebagai alam tumbuh-tumbuhan atau khazanah segala macam jenis tanaman dan tumbuhan. Dalam ilmu biologi, tumbuhan merupakan organisme yang dapat diklasifikasikan dalam kerajaan Hypnoplanta. Indonesia merupakan negara megadiversity, termasuk dalam kekayaan flora. Dalam keanekaragaman tumbuhan Indonesia memiliki di antara 30.000 sampai 35.000 jenis tumbuhan. Kekayaan flora ini menempatkan Indonesia dalam urutan kelima negara dengan kekayaan flora di dunia. Selanjutnya, salah satu contoh flora di Indonesia dan keunikannya. Yang pertama, Rafflesia arnoldi, tanaman parasit berbunga raksasa dan tanpa daun ini pertama kali ditemukan di Bengkulu pada tahun 1818, sehingga menjadikan ikon provinsi tersebut. Nama bunga Rafflesia arnoldi berasal dari nama penemunya, yaitu Dr. Joseph Arnold, dan pemimpin ekspedisi yang bernama Thomas Stamford Raffles. Dan bunga ini mempunyai keunikan, yaitu keunikan bunga Rafflesia arnoldi. Yang pertama, tanaman parasit. Kenapa? Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan yang kelangsungan hidupnya menggantung sumber energi pada inangnya. Bunga ini kerap menempel pada batang liana, yaitu tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Sifat Tetrastigma yang mengandung banyak air mengidentifikasikan Rafflesia resistan terhadap kekeringan. 2. Tak punya akar, daun, dan tangkai. Bunga Rafflesia hanya memiliki mahkota. Bahkan sebagai tanaman parasit, bunga ini tidak memiliki akar ataupun tangkai. Terlebih lagi, tumbuhan ini pun tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis. Diameter tumbuhan parasit ini ketika sedang mekar bisa mencapai 1 meter dengan berat sekitar 11 kg. Bunga ini mempunyai 5 daun mahkota yang mengelilingi bagian terlihat seperti mulut gentong. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piring yang berduri, berisi benang sari atau putik bergantung pada jenis kelamin bunga. Ketiga, bunga hanya berumur 1 minggu. Kenapa bunga Rafflesia tidak bisa panjang umurnya? Karena periode mekar Rafflesia arnoldi hanya sekitar 5-7 hari, setelah itu layu dan mati. Meski begitu, tidak semua bunga bisa bertahan hingga mekar. Kurangnya nutrisi dan air ataupun rusak karena hewan pengerat bisa membuat Rafflesia tidak mampu hidup. 4. Persentase pembuahan kecil. Salah satu yang membuat bunga ini langka karena persentase pembuahannya kecil adalah karena bunga jantan dan bunga betina sangat jarang bisa mekar bersamaan dalam 1 minggu. Itu pun kalau ada lalat yang datang membuahi, karena serangga memegang peranan penting untuk mentransfer serbuk sari dan dari bunga jantan ke putik bunga betina. Nah, selanjutnya adalah fauna. Pengertian fauna berasal dari bahasa Latin, yaitu bermakna alam hewan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pengertian fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan, suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu, atau juga dapat berarti dunia hewan. Fauna dapat tumbuh di daratan dan perairan. Fauna memiliki ukuran tubuh, bentuk tubuh, cara hidup, dan cara berkembang biak, jenis makanan, tempat hidup. Yang berbeda sesuai dengan jenisnya dan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya adalah. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh fauna yang ada di Indonesia, yaitu sama burung jalak Bali. Sejak tahun 1991, jalak Bali menjadi ikon fauna provinsi Bali. Burung kicau berukuran 25 cm ini tenar karena penampilan yang anggun dengan bulu putih bersih dan pipi kebiruan yang begitu menakjubkan. Kini upaya konservasi terus dilakukan demi mempertahankan populasi jalak Bali yang terus menurun dan langka akibat penangkapan liar dan kerusakan habitat asli mereka. Selanjutnya adalah fakta-fakta burung jalak Bali. Yang pertama, sering dipelihara sebagai burung hias atau burung kicau. Burung jalak yang dipelihara sebagai burung hias umumnya memiliki warna yang cerah dan unik, sedangkan jalak kicau biasanya memiliki suara yang lebih nyaring dan ramai. 2. Ada banyak jenis jalak di seluruh dunia, tapi hanya beberapa di antaranya yang dipelihara di Indonesia. Umumnya masyarakat yang memelihara jalak memiliki beberapa jenis saja, seperti jalak Bali, jalak suren, jalak kebo, dan jalak putih. 3. Digunakan untuk melatih burung-burung lain agar berkicau merdu. Kebanyakan penggemar burung kicau menjadikan jalak sebagai burung pelatih kicau atau jenis lainnya. Pasalnya, burung ini sendiri sangat aktif bergerak di dalam sangkar dan berkicau. 4. Burung jenis ini sangat mudah dijinakkan daripada jenis-jenis burung lainnya.
5. Jalak Bali termasuk dalam spesies burung yang hampir punah dan dilindungi. Endemi ini hanya ditemukan di bagian barat Pulau Bali dan ditetapkan sebagai lambang fauna provinsi tersebut. Keberadaannya pun masih dilindungi dalam undang-undang mengingat populasinya yang hampir punah. Nah, gitu. Terima kasih telah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.